terima kasih Pak ya sebelumnya atas waktunya. Kami ini dapat tugas Pak dari calon guru penggerak angkatan 10 untuk mewawancarai materi demonstrasi kontekstual, terutama itu pada pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebijakan pemimpinan. Mungkin karena Bapak kan sudah lama jadi kepala sekolah, kami banyak ingin belajar Pak, bagaimana mengambil keputusan yang real, yang bisa keputusan itu resikonya kecil gitu Pak. Mungkin untuk yang pertama Pak, kami ingin belajar banyak itu mendapatkan pernahkah Bapak mendapatkan permasalahan-permasalahan Pak ya, yang keduanya sama-sama baik tapi bertentangan begitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Pernah? Nah, itu apa ya, seperti kasus buah simalakama. Jadi dalam satu sisi satu pihak ini dalam posisi yang baik, yang benar juga, satu sisi yang lain juga seperti itu, hanya saja dampaknya berbeda. Nah, mengingat dampak yang berbeda, maka efeknya sama-sama baik, tetapi dampaknya berbeda, dari baik itu kuantitas maupun kualitas dampak, maka pengambil kebijakan harus menimbangnya melalui dampak yang paling minim dari dua hal yang sama-sama bertujuan baik itu. Walaupun mungkin sebenarnya dua hal ini memiliki tujuan yang sama, tetapi mungkin cara dan metodenya yang berbeda sehingga terkesan dia ada perbedaan yang signifikan. Nah, oleh karena itu maka pengambil kebijakan harus mempertimbangkan resiko yang paling minim atau dampak yang paling rendah dari dua hal tersebut yang nantinya akan kita ambil tanpa menjelekan atau tanpa membuang seluruh dari usulan yang satu pihak yang lainnya, sehingga terkesan dua hal itu terkolaborasi dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa yang terbuang. Padahal dasar kita mengambil kebijakan itu adalah risiko yang paling rendah, karena semua kebijakan, semua yang terkait dengan kebijakan maupun keputusan itu ada risiko masing-masing. Tidak ada kebijakan yang tidak punya risiko, semuanya ada risiko. Nah, sebenarnya penetapan kebijakan itu dasar utamanya apa? Kalau dasar utamanya untuk membuat kenyamanan, suasana yang kondusif, maka risiko harus kita hindari. Tetapi kalau keputusan atau kebijakan yang kita ambil untuk sesuatu yang bersifat prinsip, maka kita kesampingkan risiko, karena sesuatu yang prinsip dia harus, dan itu pasti berisiko. Nah, saya kira seperti itu. Apa Pak tantangannya Pak ketika mengambil keputusan seperti itu? Tantangannya pasti ada dua pemikiran yang berbeda dalam hal metode maupun cara. Nah, ketika kita mengambil kebijakan yang lebih ada indikasi kecenderungan ke satu metode atau salah satu dari metode, pasti ada yang merasa itu tidak mesti benar. Ada yang merasa bahwa kok tidak fair, kok tidak kok terkesan diskriminasi, kok terkesan berpihak dan sebagainya. Itu tantangannya. Nah, tantangan itu biasanya ada dan biasanya muncul itu hanya memiliki waktu yang terbatas, tidak berlarut lama, tetapi dia punya masa yang terbatas atau punya waktu yang terbatas. Dan hal itu ketika nanti sudah dirasakan, ternyata apa yang kita ambil menjadi sebuah keputusan itu berdampak baik, maka ini dengan serta-merta akan hilang dengan sendirinya. Itu pasti.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu tidak berisiko. Maka di dalam satu metode manajemen itu ada yang disebut dengan manajemen konflik. Nah, manajemen konflik tapi itu berisiko. Kenapa berisiko? Ketika seorang pengambil kebijakan menerapkan manajemen konflik dan si pengambil kebijakan tidak memiliki solusi yang permanen, tidak memiliki solusi yang akurat, maka konflik ini tidak akan membuahkan hasil, tetapi akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Hanya orang-orang yang mampu dan orang-orang yang punya pemikiran yang bijaksana yang mampu menggunakan manajemen konflik. Terus Pak, kalau untuk mengambil keputusan seperti yang Bapak sebut tadi, itu Bapak sendiri atau melibatkan siapa saja misalnya untuk khususnya di sekolah misalnya? Oh, Yang dilibatkan nggak? kebijakan atas nama institusi tidak boleh diputuskan dengan sendiri, karena di dalam sebuah institusi itu ada tim pekerja. Nah, tim pekerja itulah sebagai penyumbang pertimbangan yang pada akhirnya ketika sudah disimpulkan dan menjadi sebuah kebijakan atau keputusan, maka mau tidak mau itulah yang harus diambil oleh si pengambil kebijakan, dan dia harus konsekuensi dengan segala risikonya tanpa melibatkan tim yang sudah ada. Dalam arti kebijakan yang menjadi satu bentuk keputusan yang sudah diambil, maka risiko harus ditanggung oleh si pengambil kebijakan walaupun sumbernya dari tim tadi. Jadi tidak boleh melemparkan risiko itu kepada pihak lain. Jadi tetap pemimpin itu Pak sebagai yang Iya. bertanggung jawab Pak. Iya, pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang ia putuskan, walaupun kesimpulan yang menjadi keputusan itu masukan dari berbagai pihak. Jadi tidak boleh. Ini kan usul kamu, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ketika sudah menjadi keputusannya, maka saya harus bertanggung jawab. Itu pemimpin. Kemudian Pak, ketika akan kita mengambil keputusan seperti Bapak tadi dengan cowok, itu ada tahapan-tahapannya nggak Pak? Kira-kira? Ada. Nah, ada tahapan. Dalam arti tahapan itu tergantung dari urgensi kepentingan ya. Apa sih yang mau diatur? Nah, kalau yang diatur misalkan hal-hal yang bersifat prinsip di dalam kehidupan sivitas akademik di satuan pendidikan itu, maka dia juga harus tepat. Nah, proses penetapan kesimpulannya harus tepat. Tapi kalau hal-hal yang bersifat evolusioner, lambat-lambat, kayak misalkan apa sih, kayak visi kan perlu waktu yang lama. Nah, itu harus ada tahapan keputusan-keputusan yang terus berkelanjutan untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau menetapkan misi, nah itu yang tidak boleh berlangsung lama. Kalau misalnya Bapak menghadapi masalah dilema tadi ya Pak ya, dilema etika itu, apakah Bapak langsung mengambil keputusan atau membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan Pak? Keputusan yang baik diambil tidak dengan terburu-buru. Satu hal. Jadi keputusan yang baik itu dihasilkan dari keputusan yang tidak dihasilkan dengan terburu-buru, yang pertama. Kemudian keputusan yang tidak berdasar kepada data yang komprehensif. Jadi tidak boleh. Jadi keputusan harus berdasar data yang komprehensif. Misalkan dia harus dapat data dari berbagai pihak, sehingga apa yang nanti menjadi kesimpulan dan keputusan itu sudah bisa diterima, diharapkan diterima oleh berbagai pihak dengan pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Karena setiap orang punya dasar pertimbangan yang berbeda-beda, tapi kita harus menyelami itu, sehingga apa yang menjadi keputusan itu tidak menyinggung secara personal. Jadi ada yang merasa tersakiti, Ya, begitu ada yang ya, merasa tersakiti. Termasuk misalkan ketika saya mau memutuskan mengambil kebijakan sesuatu hal, tetapi dampaknya
lebih atau tidak baik di dalam pola hubungan sosial di dalam komunitas itu, maka lebih baik kita tunda dulu itu daripada kita mendorong untuk memaksakan membuat keputusan, tetapi dampaknya justru merusak pola sosial yang kita bangun. Itu juga tidak baik. Boleh, dalam arti tidak baik lah, karena pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dan itu akan berlarut. Kami itu kan Pak ya diajarkan ada 3 prinsip pengambilan keputusan itu Pak ya. Yang pertama itu kan berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua itu berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa peduli. Nah untuk ketiga prinsip ini Pak, yang biasanya yang utama Bapak pakai itu yang mana Pak dari ketiganya, atau tiga-tiganya yang mana yang kita yang tidak bisa dielakkan itu yang peraturan. Itu yang tidak bisa elakkan dan tidak bisa dirembukan. Itu. Jadi itu baku. Kemudian yang kedua apa tadi? Itu Pak, berbasis hasil akhir dan rasa peduli Pak. Berbasis hasil akhir ini seberapa prinsipkah hasil akhir yang kita harapkan? Seberapa pentingkah itu? Ketika itu menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam komunitas itu, maka kita juga harus berani mengambil risiko. Tetapi ketika hasil akhir itu tidak begitu prinsip, misalkan banyak variasi keputusan yang hasil akhirnya hanya sekedar menata ini, menata itu dan sebagainya, maka kita hindarilah risiko. Itu sudah menjawab yang ketiga. Jadi hasil akhir itu dilihat bobotnya. Kalau bobotnya menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip itu misalkan kita penetapan SK pembagian tugas itu kan prinsip. Nah itu kita harus berani mengambil risiko di situ. Tapi kalau misalkan keputusan contohnya saja misalkan keputusan tentang berbagai macam kegiatan, nah itu kan bisa saling asuh kan. Tidak beda, 3 itu beda. Yang pertama aturan itu tidak bisa kita hindari, apapun resikonya kita harus tetapkan. Yang kedua hasil akhir itu kita lihat dulu hasil akhir itu seberapa prinsip, seberapa besar pengaruhnya terhadap komunitas itu. Kemudian yang ketiga dengan ketetapan itu pola sosial yang sudah terbentuk atau yang sedang dibangun menjadi kacau atau tidak, itu menjadi pertimbangan. Jadi berarti 3 prinsip itu dipakai Pak ya? Dipakai. Yang utama yang peraturan tadi. Ya, yang utamanya peraturan tadi. Dan itu semuanya dalam arti di institusi apapun 3 prinsip itu dipakai semua. Ya, tidak boleh seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan tetapi dengan tujuan yang baik tetapi justru merusak pola yang sudah ada. Tidak boleh merusak pola sosial terutamanya, pola komunikasi, pola koordinasi menjadi rusak. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika kita mengambil keputusan atau kebijakan itu dengan harapan membangun atau memperbaharui pola yang sudah ada menjadi lebih baik. Itu pertimbangannya berat, dalam arti pertimbangannya harus sangat komplit, sangat luas. Itulah yang tadi katanya jadi kadang dilema itu ya Pak ya, dilema. Kemudian pernah nggak Pak misalnya Bapak menemukan kasus kayak bujukan moral misalnya begitu Pak? Maksudnya Antara benar dan salah. Iya, antara benar dan salah. Misalnya yang seperti biasanya itu apa melobi ya gitu ya. Bukan moral. Saya ganti dengan analogi yang berbeda aja. Iya, gimana Pak? Bukan moralnya saya ganti begini. Biasanya ini terkait dengan tugas kerjaan sekolah yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan di situ. Nah ini mau tidak mau kita mengambil kebijakannya ke situ, mau tidak mau, benar dan salahnya. Benar dan salah itu ketika kita duduk menjadi seorang pengambil kebijakan maka bisa berfungsi sebagai objektif
dan bisa sebagai yang bersifat subjektif. Jadi tidak kayak adil. Adil itu kan orang sosial mengatakan subjektif, tapi orang eksak mengatakan adil itu ya adil. Ketika satu buah dibelah jadi dua itu adil, tapi orang sosial tidak seperti itu. Nah, maka saya menganalogikan kalau kita berbicara benar dan salah tadi, maka pekerjaan yang selalu diawasi dan dilihat, dimonitoring oleh masyarakat yang terkait dengan sekolah, yaitu PPDB misalnya, PPDB, kemudian mungkin output anak. Kalau dulu ujian nasional, kalau sekarang nggak ada, sekarang yang dilihat output berapa sih yang diterima di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh yang PPDB saja. PPDB ini kan ada yang disebut dengan kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan tentang bina lingkungan misalkan. Itu kan bisa dianggap salah dan bisa dianggap benar, tetapi itu harus diambil kan? Karena kita menyadari itu harus diambil. Bagaimana ketika itu tidak diambil? Pasti ada risikonya. Ya. Mau dan berani nggak mengambil risiko itu? Dan itu. Kalau tidak mau dan tidak berani mengambil risiko, ya ambil yang tadi. Kalau mau, ya silakan. Kan? Itu gambarannya. Salah, ya salah. Tapi ada sisi benarnya. Benarnya apa? Sosialitinya benar. Jadi orang itu pada prinsipnya dari umur yang kecil sampai yang nenek-nenek yang sudah sangat tua, semuanya pengen dihargai, ingin dihormati dan pengen disanjung. Jadi pasti ketemu masalah itu pasti ketemu. Mungkin terakhir ya, terakhir ya Pak. Apa sih nasihat yang bisa Bapak berikan pada kami dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu? Sebagai calon guru penggerak, Pak. Calon guru penggerak, sudah bebas. Ketika kita memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan, maka yang pertama kita pertimbangkan seandainya keputusan itu diterapkan ke saya, maka saya akan merasakan bagaimana. Itu yang pertama. Saya memutuskan begini. Seandainya itu saya menjadi bagian yang kena keputusan itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal memutuskan sesuatu, maka pertimbangkanlah kepentingan orang banyak. Itu yang kedua. Jangan kepentingan pribadi atau sekelompok. Kan setiap unit pasti ada kelompok ya. Maka kalau orang bilang, oh sih di situ itu cuma kelompok ini, nah, itu hal yang wajar. Karena memang seperti itu. Dimanapun manusia berkumpul pasti terjadi pengelompokan itu. Hanya saja terjadi friksi tidak antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Selama tidak ada friksi, is okay, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengambil keputusan untuk satu kebijakan, maka kebijakan itu harus tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, tinggal urutannya terserah banyak mana. Tak boleh kebijakan apapun, posisi apapun kita kemudian bertentangan dengan aturan yang mengatur. Tidak. Yang terakhir, batasi dengan kebijakan, batasi dengan keputusan-keputusan, karena dengan banyaknya kebijakan itu biasanya melemahkan daripada kekuasaan. Iya, semakin banyak aturan maka semakin powernya itu justru semakin berkurang. Maka dulu jauh itu nasihatnya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Kami banyak belajar kami Pak. Belum jadi pemimpin tapi sudah merasakan bahwa banyak sekali dilema yang harus dihadapi ketika menjadi pemimpin.
saya. Terima kasih Pak ya waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misal. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya Pak Misal. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat lagi ya. Karena dari sampai sekarang Pak Misal sehat terus. Apa? Itu kan dari segi hati kita kan. Itu, Pak, Bersyukur tak Allah berikan dari kita. Pak Niskan, terima kasih Pak ya atas waktunya hari ini sudah memberikan kesempatan izin Pak kami Pak karena kami ini dari CGP Angkatan 7 itu dikasih tugas dan kasih tugas itu demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai seorang pemimpin. Nah karena Bapak kan sudah lumayan lama Pak jadi kepala sekolah, jadi kami ingin banyak belajar dari Pak Misna untuk penyelesaian secara real untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, jadi untuk yang pertama Pak, kami mau nanya dengan Bapak ini mau belajar. Pernahkah Bapak selama jadi kepala sekolah itu menemui permasalahan-permasalahan di mana masalah itu sama-sama baik tapi bertentangan saat itu, begitu Pak? Jadi kalau sama-sama baik bertentangan dengan apa ya maksudnya? Dengan etika berhubungan dengan etika moral, jadi permasalahan itu baik semua, ya baik benar semua, tapi di satu sisi dan di satu sisi jadi dilema Bapak untuk membuat sebuah keputusan. Nah itu gimana Pak penyelesaiannya? Ya pertama itu kita sesuai dengan ini kan, kita tugas orang kepala sekolah itu diantaranya ada 3 tugasnya. Di antara yang pertama itu untuk yang supervisi itu kan, bagaimana itu kita lihat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Kalau memang sesuai yang itu ya itu ambil yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau saya waktu bagus, kadang itu belum tentu bagus menurut dari kementerian, tapi bagus menurut kita kan. Jadi yang kita ambil dulu itu yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung dari Kementerian Agama, dari segi nilai juga itu agama dari mana yang lebih baik gitu. Jadi kita ambil tentunya yang lebih ada rujukannya itu kan untuk kebijakan itu yang kita ambil. Kalau Bapak sendiri Pak, kalau misalnya mengambil keputusan itu kira-kira Pak ya, apakah ada pihak-pihak lain yang Bapak ajak atau terlibat ketika Bapak mengambil keputusan? Tinggal berkenaan masalah apa keputusan itu. Nah, masalah apa itu kebijakan sekolah, misalnya apakah masalah misalnya tentang pelaksanaan penilaian kan, atau misalnya masalah itu misalnya program sekolah. Nah kalau menyangkut program sekolah ya kita ajak minimal perangkat itu wakil guru, wakil siswaan, sarana itu yang kita ajak. Tapi kalau menyangkut dengan bersama kita adakan rapat dewan guru di seluruh guru kita letakkan, lalu kita sampaikan tawarkan yang mana yang kita ambil. Contoh kemarin itu dipikir itu kan stiker di siswanya itu nak kita langsung tutup atau tidak, kita sampaikan ke planning kan guru katanya ada yang usulkan Pak kalau besok jangan kita yang nutup, nanti kita serahkan orang dinas, kalau orang sendiri karena tidak sesuai tutup ya kita terima, tapi bukan kita yang nutup itu nih. Ini kebijakan itu kan kalau menyangkut bersama kita ambil bersama, kalau hanya pribadi ya kita panggil orang itu kan. Jadi mana yang terbaik untuk kita laksanakan itu. Jadi itu jadi dilema Pak ya, karena mau ditutup jumlahnya siswanya masih ada, kemudian tidak ditutup juga, bagaimana dengan operasi keuangan itu kan itu yang pasti. Nah terus untuk memutuskan permasalahan-permasalahan seperti itu Pak, itu ada tahapan-tahapannya enggak Pak? Kalau ya pertama kita akan itu komunikasi dulu kan, itu dengan itu pengawas bina kita, dinas provinsi kan, itu tersepakdah lah kan di pengawas itu. Kemudian juga dari YPLP provinsi tersampaikan begini, setelah itu baru apa hasilnya terserahkan. Seperti kemarin kan itu masalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan bukan dari provinsi, tidak boleh lagi guru DP di negeri, kepala sekolah di swasta kan. Nah kita usah dulu dengan pengawas
dan juga dengan itu dari PLN provinsi ternyata ya sudah Pak, kalau itu aturannya sudah pas sampai pemilihan akhirnya kita undang semua guru, kita pemilihan calon kelas-kelas yang baru gitu. Tadi setelah itu mana sekolah terbanyak itu yang kita tentukan, bukan keputusan kelas-kelas sendiri kan itu. Itu untuk yang jadi tetap kita kalau sifatnya yang bersama kita ngajak semua perangkat sekolah untuk tapi juga waktu masalah yang ada siswa mau nyusul itu kan sudah lewat, sudah pengumuman baru mau nyusul ini kan karena kita ada tadi niat kita bagus itu kan ada istirahat unsur pribadi sudah langsung nyusul lah ini kan. Tak ada juga guru itu yang tidak senang masalah melaporkan ke pengawas pas melapor juga nanti jangan tidak boleh mak itu nih ya Pak harus ada di provinsi ya langsung tanya tanyalah ke provinsi kan ternyata apa ya sudah kan sudah bagus itu jadi laksanakan tadi kan kita sendiri kan ambil keputusannya ternyata ada pihak-pihak yang tak senang tadi itu seolah kita dituduh main duit itu kan kita sama sekali tidak ada sama sekali kan hanya karena Allah kalau tadi langsung ke provinsi lalu lanjutkan yang terbaik itu kan niatnya kan untuk nolong siswa itu kan nah itu jadi kan kalau yang sifatnya pribadi kita dulu kalau anak ada masalah yang lain baru kita ambil keputusan tertinggi lah dengan dinas provinsi iya sama juga dengan masalah siswa pindahan kan dulu kan banyak siswa pindahan itu yang dari negeri yang tidak naik minta dinaikkan ke PGRI kan nah soalnya kan tidak berani menerima akhirnya kalau ke provinsi nelpon Pak ini ada beberapa siswa dari negeri pindah ke SMA PGRI dia udah naik nak minta dinaikkan gimana Pak tanya Pak kalau memang dari negeri boleh dinaikkan ke swasta kalau sama-sama swasta jangan gitu kan makanya dari SMA angkatan yang baru dari SMA 2 kan tidak naik kita naikkan itu dia tadi itu nah itu tidak kita harapan dulu dengan ini guru kan karena sudah dari provinsi kan izinkan sudah kita ambil keputusan itu. Ada lagi nggak tantangan ketika Bapak mengambil keputusan itu? Banyak ya. Dan terasa sekarang ini pun masih ada guru yang menilai kita menzalimi guru. Apa itu? Masalah honor. Kan honor dari April sampai sekarang belum dibayarkan. Saya tanggap aku dari April sampai Agustus kan itu. Oh ya yang itu kami telah zalimi tidak diberi duit ini sampai sekarang dibayarkan. Lalu kita sampaikan jangan langsung marah, kita sampaikan maaf Bapak Ibu uang itu memang belum diberikan memang belum ada. Tahun 2001 5 bulan kan provinsi belum ditunjukkan. 2002 6 bulan di 11 bulan belum disetor kali tahun dulu kan kalau ada duit pasti kita bayarkan itu. Nah sama juga adanya komplain tadi itu kan. Kalau yang biasa ya menerima baik tapi ada juga yang kadang itu merasa dia lebih tinggi kuasanya kan. Nah tadi mengkritik misalnya sendiri sudah dia kita tadi kita terima padanya kritik karena itu kan bukan hak kita karena memang belum ada dananya. Itu banyak hal kita anak juga itu yang tidak setuju program kita begini ada baik. Jadi namanya pimpinan ada bawah kita yang pro ada yang kontra itu biasa. Oke, kalau misalnya Bapak memutuskan keputusan buat satu, apakah Bapak memiliki yang langsung atau membutuhkan waktu? Kalau terus tadi itu misalnya contoh tadi misalnya kalau kita masalah yang terima siswa tidak naik mau dinaikkan itu kan kalau sudah dari atas kita boleh langsung kita ambil langsung kita terima itu kan tapi kalau misalnya itu membutuhkan koordinasi dengan yang lainnya ya nunggu dulu itu, tadi contohnya misalnya yang tadi gitu kemudian yang masalah juga kemarin itu kan itu siswa pindahan kemudian nah tadi kan saya nyusul tadi kan jadi kan tidak naik itu sudah tidak naik tidak lulus kan tidak nyusul karena tidak ada ujian UNBK dan sudah nyusul banyak kan ternyata tadi ada kritik ini kan ini akhirnya sudah kita lanjut langsung ke provinsi kan kita provinsi lanjutlah Pak Miskan langsung kita putuskan itu iya pas rapat baru kita sampaikan begini kan tadi kan memang ada juga tuh yang perasaan buruk setelah kita nyusul duit sekian itu kan padahal sama sekali tidak ada unsur kita duit apa tidak kan ini bahkan ada yang belum bayar itu kan ada 4 juta kan tunggakannya Pak kami itu masalah lunas Pak kami tidak sanggup Pak karena Bapak sudah meninggal dia anak yatim kan sudah kamu separuh bayi itu kan setelah itu kan apa itu bukan langsung dari aku dengan langsung tidak langsung balas dengan bendahara kita sampaikan tetap suruh bayar separuh nah itu kebijakan itu kan
tidak lo kena rapat dengan ini kan masalah keuangan kan sudah kita putuskan karena ini anak yatim sudah separuh bayarnya kan langsung ke bendahara langsung ke terima kan. Jadi kalau langsung terima kan, nah kita motong gitu. Nah itu memang ada juga yang langsung kita ambil keputusan, ada yang nunggu rapat dulu itu kan ininya. Jadi banyak dilemanya ya Pak ya. Pasti itu. Kebetulan Pak kami kemarin belajar itu ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan di dilema etika Pak ya. Ada yang berbasis hasil akhir, kemudian ada yang berbasis peraturan, kemudian ada yang berbasis rasa peduli. Nah ketika Bapak mengambil keputusan itu Pak, yang paling diutamakan yang mana itu Pak dari 3 kegiatan tadi? Yang pasti itu sesuai dengan peraturan dulu kan. Kalau dalam peraturan itu sudah ada aturannya, itu yang kita pegang. Ya karena kan banyak LSM apa itu kan yang tadi kan kalau kita sesuai aturan tidak bisa lagi nih. Kalau tidak sesuai aturan, contohnya dan pemungutan biaya SPP itu kan. Kan pikir itu yang lain kan tidak berani mengut karena harus mengut itu kan. Tadi yang sesuai peraturan sesuai dengan Permendikbud nomor itu 75 tahun 2016 itu kan boleh untuk pemungutan itu kan. Ya, tadi nah itu dasarnya ketika bisa kita bayar kan ngambil uang untuk pramuka kan. Aduh dasarnya itu supaya orang nggak kritik nggak ini kan cantumkan dasarnya Permendikbud nomor 3 misalnya itu. Nah, jadi itu utama. Kalau memang sudah nanti tidak menyangkut masalah aturan baru tadi itu kita utamakan tadi di sistem itu yang kebijakan tadi kan dampaknya mana yang lebih bagus. Kalau dengan putusan ini dampaknya lebih bagus ya kita ambil yang itu. Kalau dampaknya lebih buruk ya tidak usah kita lanjutkan itu atau kebijakan kan. Kebijakan itu artinya keputusan yang tidak sesuai dengan aturan kan itu kan karena itu kan. Pak, pernah nggak Pak terjadi pada kegiatan-kegiatan aktivitas Bapak sebagai kepala sekolah itu berupa bujukan moral? Kan ada etika, ada etika apa nanti dilema etika yang Bapak atas jadi kemudian ada bujukan moral. Itu pernah nggak terjadi? Alhamdulillah kalau selama di kelas sekolah itu tak pernah dapat foto bujukan apapun. Itu waktu contohnya kan pada waktu kelas ini penilaian kinerja dari YPRD Kabupaten kan, waktu sudah habis masa baktikto kan, katanya Pak Skam nanti Pak Skam bisa diusul lagi kalau minimal nilainya B, kalau C bagus tapi tidak bisa diusulkan lagi itu kan. Asalnya guru-guru waktu tadi kan dinilai itu kan untuk menilai kita kan. Ada juga tuh yang minimal tuh, aku tidak bagus Pak Skam itu, aku tidak bagus. Kita komisi tunjukkan tugas kami belum selesai diambil alih langsung gitu kan. Gue bagus itu nih gitu. Contoh kan saya kan akun melu bendahara buat laporan dana bos PSG kan. Dan gimana laporannya? Belum pak. Nah itu kan nanti kita kalau sendiri sekolah kan, akhirnya kita buat dewek. Nah kita buat sendiri. Jadi bendahara tinggal tanda tangan baik. Sampai sekarang itu masih itu setelah kelas sekolah soal laporan bos PSG kelas itu yang buatnya. Bendahara tinggal tangan baik. Tadi itu kan tadi kita kalau nanti kita nunggu dia tidak selesai kan yang kena sanksi bukan hanya ini kan sekolah bukan sanksi kan sudahlah kita ngalah kebijakan itu kan ya. Mungkin ini ya pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak kira-kira nasihat apa yang bisa Bapak berikan bagi kami ya sebagai calon guru penggerak terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar? Ya pasti ya. Pertama itu sesuai nih kan kita harus sering-sering membaca tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah kan. Sesuai dengan peraturan itu kita membaca ya apa tugas kepala sekolah, apa kewenangannya kan itu. Nah terus setelah itu nih kemudian ya kita nak itu sesuai itu harus buat apapun yang dilaksanakan itu sesuai dengan program bersama. Contoh ya kalau kepala sekolah itu pertama itu program jangka menengahnya itu nanti dibuat. Nah itu bisa kerjasama dengan para wakil, kemudian program tahunannya prota kan, masuk AKAS itu tadi kan dibuat juga, kemudian baru itu kan sifatnya kemudian itu untuk kelas itu ada dimulai dari segi sebagai manajerial, ada juga sebagai itu kewirausahaan kan. Nah di situ apa kira yang bisa dihasilkan itu tadi, makanya itu kan juga ada program untuk kewirausahaan. Dulu kan pikir kita pernah bersama dengan fotokopian kan saat tulisan itu. Nah itu dengan biaya uang. Ya kita nih contoh yang kemitraan itu kan.
Nah itu supaya mudah dalam pembinaan anak-anak kita kerjasama dengan khusus timbangan, kita adakan kemitraan bersama BNN, ada bersama dengan Polres, bersama dinas kesehatan itu setelah itu untuk mempelajari terus itu si samping tugas khusus lah itu deh ini. Jadi kemudian setelah itu juga program yang supervisi. Jadi itu kan martial usahaan dengan supervisi. Nah terbuat juga seperti itu walaupun misalnya dilaksanakan ya tetap Pak Belia itu kan tidak mungkin langsung supervisi. Guru bisa walaupun supervisi kan bisa biasakan grogi kan ditangi. Nah itu tetap programnya ada walaupun tidak dilaksanakan. Kita kan bisa supervisi setelah itu harus itu tak buka kan bisa dari jauh sepasnya di sana itu langsung buat itu. Dan itu artinya tetap kita jalankan itu tugas-tugas itu sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan dari itu Permendikbud itu kan. Makanya kita pas banyak-banyak baca aturan itu. Kalau nggak baca kita yang banyak ini tadi tapi kalau ada LSM apa ini kan. Contoh aku pramuka itu sebagai pelaku pendidikan kan. Kalau nggak berani banyak bacaan itu banyak kritik ini kan. Tadi kan itu. Iya aturan yang ada itu kita baca kita harus download apa banyak agama itu kan sampai tutup ada yang hampir 500 halaman kita print itu kali ini. Jadi kalau ada mesti yang nanya itu ini dasarnya kan itu. Kalau dasarnya sudah ada jika hanya ada di laptop itu kan bukan dasar itu kan. Makanya di print out semua aturan untuk sekolah itu ada ini. Cukup ya. Mungkin cukup Pak sekalian. Terima kasih banyak Pak sudah banyak belajar walaupun belum jadi pemimpin seperti Pak Mika. Mudah-mudahan. Kami sudah merasakan bahwa di sekolah itu banyak dilema yang harus kita lewati.